Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Berikhtiar di Jalan yang Salah. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya adalah Tanto. Tanto tengah memanaskan motornya untuk bersiap-siap menuju kios tempat di mana ia berjualan ayam panggang. Kios ayam panggangnya jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Sementara sang istri, sebut saja namanya adalah Rumi, tengah memasukkan bumbu kecap ke dalam panci di dapur. "Bu, cepat! Keburu siang," teriak Tanto. "Iya pak, tolong dong panggilin Lisa, suruh dia beli kecap. Soalnya kecapnya tinggal sedikit pak, takutnya nanti kurang," sahut Rumi sang istri. Lisa adalah anak pertama Tanto dan Rumi. Usianya masih 13 tahun. Namun sebentar lagi Lisa akan memiliki adik, sebab Rumi saat itu tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan. Setelah segala sesuatunya telah siap, Pak Sutri itu kemudian berangkat menuju ke kios ayam panggangnya. Sementara Lisa ditinggal di rumah dan ditugasi oleh Rumi untuk mencuci perkakas bekas membuat adonan bumbu. Singkat ceritanya, tibalah di kios. Keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya. Tanto lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. "Semoga hari ini laku banyak ya pak," keluh si Rumi sambil menata ayam-ayam yang dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Memang hampir setahun ini, usaha dagangan ayam panggang milik Tanto dan Rumi sangatlah sepi. Hal ini disebabkan adanya pesaing lain yang juga ikut menjual ayam panggang yang letaknya tidak jauh dari kiosnya. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun ayam panggang pesaingnya itu sangat ramai pembeli. Padahal untuk segi harga, ayam milik Tanto lebih murah dibanding saingannya. Sudah 2 tahun ini Tanto menggeluti usaha ayam panggangnya. Ia berjualan ayam panggang karena harus tetap menafkahi keluarga setelah sebelumnya ia di PHK menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang, terpaksa Tanto harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal untuk berjualan. Awalnya memang dagangan ayam panggangnya terbilang sangat ramai karena rasa ayamnya, bumbu-bumbunya hampir mirip dengan rasa ayam panggang khas Klaten. Namun sejak kehadiran pedagang ayam panggang yang berada di dekat lapaknya, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Tanto pun sempat berpikir yang tidak-tidak atas seretnya rezeki yang ia alami di akhir-akhir ini. "Bu, apa kita diguna-guna ya, biar dagangan kita tidak laku?" tanyanya kepada Rumi. Jangan suuzon pak, mungkin memang lagi waktunya begini. Namanya orang dagang, terkadang rame, terkadang juga sepi," timpal Rumi sedikit menenangkan si Tanto. "Tapi ini sudah hampir setahun loh bu. Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi. Apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan.
Uang dari mana coba? Biaya sewa kios juga masih belum ada. Keluh Tanto sedikit kesal menanggapi jawaban dari sang istri. Rumi kemudian meminta Tanto untuk beristighfar, sekaligus menasehati agar Tanto untuk rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang semenjak dagangannya menjadi sepi, Tanto lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Tanto lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan ayam panggangnya hanya laku sekitar 15 porsi. Dari 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah. Padahal dulunya, tidak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya. Dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tibalah di rumah, Rumi langsung memasukkan dagangan daging ayam panggangnya yang masih tersisa ke dalam kulkas, berharap daging ayamnya tidak busuk dan bisa dijual kembali keesokan harinya. "Mbak, bikinin bapak kopi," pinta Tanto kepada anak sulungnya. Rumi kemudian menghampiri Tanto yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya di ruang tengah sambil membuka kerudungnya. Ia lalu mengelus-ngelus paha Tanto. "Sabar ya Pak, ini ujian dari Allah. Mungkin kita kurang bersedekahnya," ucap Rumi. "Kurang bersedekah bagaimana, Bu? Apa yang mau disedekahkan? Sementara kita saja hidup kekurangan begini. Lihat tuh Lisa, setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah. Bapak macam apa aku ini?" jawab Tanto bernada sangat tinggi. Tanto tidak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan oleh Lisa, yang sudah tersedia di meja tamu. Ia lantas masuk ke kamar, mengganti baju yang berbau sangat sengit, dan kemudian keluar rumah dengan menggunakan sepeda motornya. Rumi hanya memandang wajah muram si Tanto dan tidak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Tanto menemui teman SMA-nya, yaitu si Mamet. Kepada si Mamet, Tanto menceritakan permasalahan hidupnya. Mamet pun memberikan solusi agar Tanto pergi ke Purwokerto menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Mamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar itu karena sering mengantar bosnya ke sana. Dengan nada yang cukup rendah dan khawatir didengar istrinya, Mamet menceritakan kepada Tanto jika usaha bosnya hampir bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, kini usaha bosnya akhirnya kembali normal. Solusinya ya hanya ke Purwokerto toh. Kamu temui Mbah Darmo, minta penglaris, pasti akan dikasih. Karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maharnya juga tidak besar kok, bisik Mamet tepat di telinga si Tanto. Tanto awalnya dengan tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi ia juga khawatir memakai jalan penglarisan, biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun di sini Mamet meyakinkan jika tidak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglarisan, namun tidak ada yang ditumbalkan. "Tenang toh, aman kok, tidak ada tumbal-tumbalan. Lah buktinya bosku sampai sekarang damai-damai saja hidupnya. Besok aku akan antar kalau kamu mau,"
Mamet menawarkan diri. Tanto yang semakin penat mendapat solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan. Ia pun berpamitan untuk pulang. Namun di perjalanan pulang, ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Mamet. Dan pada akhirnya, ia meyakini jika sudah tidak ada jalan keluar lainnya ketimbang harus berhutang ke bank. Sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah, kecuali kulkas dan TV yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi keluarganya. Singkatnya, setibanya Tanto di rumah, Tanto langsung memanggil istrinya. Saat itu Rumi sedang tertidur dengan pulas. Dengan setengah menahan kantuk, Rumi kemudian terbangun dan langsung menghampiri Tanto di ruang tengah. Tanto kemudian mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Purwokerto. Ia meminta izin kepada Rumi di larut malam itu. "Bu, Bapak besok izin mau ke Purwokerto ya, Bu. Mau ikhtiar agar usaha kita bisa normal lagi," kata si Tanto. Kok mendadak sih, Pak? Memangnya ikhtiarnya apa, Pak?" tanya Rumi penasaran. "Bapak mau minta penglarisan, Bu. Tapi aman kok. Tidak ada tumbal-tumbalan," jawab Tanto menjelaskan. "Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Itu syirik. Haram, Pak. Ibu tidak setuju. Ingat ini, Pak," ucap si Rumi sambil menunjuk ke arah perutnya yang sedang membuncit. Kamu mau hidup enak tidak? Atau suka dengan hidup seperti ini? Melarat terus-menerus?" nada Tanto meninggi. Lisa yang mendengar suara bapaknya lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan pintu kamar Lisa tidak tertutup, hanya terhalang dengan kelambu. Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya. Lisa pun mendengar jika bapaknya tetap kekeh untuk tetap pergi ke Purwokerto bersama si Mamet. Meski waktu itu si Rumi bersikeras untuk melarang, namun keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Lisa diminta ibunya untuk ikut membantu berjualan di kios. Memang hal ini sudah lumrah Lisa lakukan jika salah satu dari orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit. Bu, Bapak jadi berangkat ke Purwokerto ya, Bu?" tanya Lisa kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran. "Kok kamu tahu, Duk?" jawab Rumi sedikit kaget. "Semalam Lisa dengar pembicaraan ibu sama bapak. Memangnya bapak mau apa, Bu?" "Bapakmu mau ikhtiar biar usaha kita lancar lagi, Duk. Mudah-mudahan bapakmu dilindungi Allah ya, Duk." Bibir Rumi sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya karena menahan tangis. Rumi tampak masih tidak ikhlas akan pilihan suaminya yang akan melakukan hal itu. Hari itu dagangan masih saja sepi. Pukul 8 malam, Rumi dan Lisa memutuskan membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Tanto belum juga pulang. Di rumah Rumi tampak begitu sangat cemas. Berulang kali ia mondar-mandir di ruangan tengah. Ponsel Tanto pun tidak aktif sedari siang. Sementara itu Lisa tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Lalu tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca di dalam dapur. "Apa itu, Dok?" tanya Rumi kepada anak gadisnya. Gelas, Bu. Maaf, Lisa tidak sengaja kesenggol," jawab Lisa. Dengan adanya kejadian tersebut, Rumi semakin was-was.
Namun was-wasannya mereda setelah ia mendengar suara motor si Tanto memasuki halaman rumah. "Assalamualaikum." Tanto mengucapkan salam sembari memasuki rumah. Disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Rumi. "Alhamdulillah Pak, sampai juga. Aku dan Lisa cemas Pak nungguin Bapak dari tadi," ucap Rumi. Tanto malah terkekeh. Raut mukanya menunjukkan kebahagiaan. Berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana ia selalu terlihat murung. Dijinjingnya tas hitam kecil menuju kamar. "Bapak mau mandi dulu, Bu. Keringetan. Nanti Bapak ceritain," ujar Tanto keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi, seraya mencubit pipi Lisa. Selepas Tanto mandi, Tanto meminta Rumi untuk membuatkan kopi dan juga mie instan. Sementara Lisa masuk ke kamar untuk mengerjakan PR-nya. Sambil memakan mie instan, Tanto bercerita bahwa ia akan kembali ke Purwokerto 3 hari lagi. Kata si Tanto, setidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. "Pokoknya tenang, Bu. Aman. Ibu tidak perlu khawatir atau berpikir yang aneh-aneh. Semuanya aman. Tidak ada yang berbahaya, Bu," ujar Tanto meyakinkan sang istri. Melihat suaminya pulang dengan kondisi yang baik-baik saja, Rumi pun lantas mempercayai perkataan si Tanto. Rumi mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya, ia masih tidak ikhlas dengan keputusan Tanto yang memilih mencari jalan keluar dengan menggunakan penglarisan. Singkatnya, tibalah di hari itu. Mamet menyambangi rumah Tanto. Ia menjemput Tanto untuk bersama-sama pergi ke Purwokerto. Rumi pun terkejut dengan kemunculan si Mamet yang sudah tiba di rumah sepagi itu. "Loh, Mas Mamet, kok sudah sampai di sini? Memangnya tidak berangkat kerja, Mas?" tanya Rumi. Saya sudah keluar kerja, Mbak Rumi. Kan mau ikut kerja sama Tanto. Nanti Tanto jadi bos baru saya," jawab Mamet dengan tertawa kecil. "Kamu tidak ingat, Bu? Kan hari ini Bapak mau ke Purwokerto." Suara Tanto dari belakang mengagetkan Rumi yang tengah berdiri di pintu depan. "Astaga, Ibu lupa, Pak. Sebentar, Ibu siapin sarapan dulu, Pak." Lisa keluar dari dalam kamar, lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia pun lantas berpamitan kepada Tanto dan Rumi. Seperti biasanya, Lisa tidak pernah sarapan terlebih dahulu. "Lisa berangkat sekolah dulu ya, Pak, Bu. Assalamualaikum," ujar Lisa. "Waalaikumsalam. Pakai saja motor Bapak, Du. Bapak mau keluar kota. Motor Bapak tinggal. Siapa tahu nanti kamu butuh untuk belanja sama Ibu," kata si Tanto sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Lisa. "Tidak, Pak. Lisa naik angkot saja. Nanti takut ditilang polisi." Ini tidak salah, Pak. Uangnya kok banyak sekali. Bapak lagi dapat rezeki ya?" "Alhamdulillah," kata si Lisa, dan dibalas dengan tangan Tante mengelus-ngelus kepala Lisa. Kini hidangan sarapan sudah ada di depan meja makan. Rumi kemudian memanggil si Mamet dan Tanto yang sedari tadi berbincang di teras rumah. Keduanya langsung menuju ruang makan
dan langsung melahap nasi goreng buatan Rumi. Rumi duduk di samping Tanto sambil berpesan agar tidak bermain serong selama berada di Purwokerto. Wajar saja Rumi berkata demikian. Masalahnya Rumi baru kali pertama ini ditinggal Tanto keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu saja ada rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa saja tergoda wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Tanto kemudian masuk ke kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk ia bawa ke Purwokerto. Ia lalu memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada sang istri. Bungkusan kecil itu berisi uang. Namun Tanto tidak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Rumi pun hanya mengangguk dan lalu mengucapkan terima kasih. Ia lalu memanjatkan doa kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari malapetaka. Doa itu ia panjatkan tepat di hadapan si Tanto. Singkatnya pukul 1 siang, Tanto dan Memet sudah tiba di Purwokerto. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat, lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbah Darmo sebelumnya. Tempat ini cukup terkenal di Purwokerto. Tanto dan Memet akhirnya kembali naik bus, karena memang lokasi itu berada sekitar 25 km dari Purwokerto kota. Kini tibalah di tempat itu. Kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut, sekaligus menunggu Mbah Darmo. Mbah Darmo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar. Sambil mengisi perut, Tanto dan Mamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya ini berhasil, maka Mamet ia janjikan akan dibukakan kios ayam di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios ayam miliknya. Pokoknya, nanti kita harus sukses bersama-sama, Met. Semoga kita berhasil, ujar si Tanto. Iya, Toh. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Pasti kita akan berhasil. Buktinya kemarin saja belum apa-apa, kamu sudah dikasih uang sama Mbah Darmo, timbal si Mamet. Tidak lama Mbah Darmo pun akhirnya telah datang. Ia datang bersama 2 orang yang Tanto dan Mamet juga tidak mengenalnya. Sudah lama kalian menunggu. Maaf, tadi Simbah cari minyak dulu untuk sebagai syarat kalian. Perkenalkan, ini Sudir dan Wahyu, murid Mbah, kata Mbah Darmo. Tanto dan Mamet saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Darmo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, dari lokasi itu, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Darmo yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan si Tanto. Rumah Mbah Darmo sendiri cukup jauh dari lokasi itu. Mbah Darmo sendiri memang bukanlah warga desa di mana lokasi itu berada. Ia juga bukanlah kuncen tempat itu. Namun untuk perkara saat ini, ia ahlinya. Ia cukup tenar dikenal oleh warga Purwokerto dan juga sekitarnya. Tamunya pun sangat banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan Mbah Darmo, ia dulu menjalani laku tirakat selama 5 tahun di tempat itu. Ya, tempat itu sebuah gunung yang dimana ada sebuah goa yang nantinya akan dijadikan tempat pertapanya si Tanto.
Saat menjalani laku tirakat itu, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi perantara penghubung manusia dengan jin yang ingin mendapatkan kekayaan. Kamarnya sudah disiapkan. Silakan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana, ujar Mbah Darmo sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di rumahnya. Tanto dan Mamet berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan tadi menuju ruang tengah. Mbah Sri, istri dari Mbah Darmo, menyuruh Tanto dan Mamet masuk sebuah kamar. Ternyata Mbah Darmo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbah Darmo. Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam sana. Kamar itu cukup membuat Tanto dan Mamet merinding. Benda-benda pusaka tertata dengan rapi. Ada pula alat mediumisasi, seperti jengklot dan boneka yang dibuat layaknya seperti pocong, tergeletak di sudut kanan kamar. Duduklah, minumlah air yang di gelas itu, ucap Mbah Darmo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur bermacam aneka bunga. Karena yang akan mengikuti praktik ini adalah Tanto, maka dialah yang minum air itu. Setelah itu Mbah Darmo kemudian merapalkan berbagai macam mantra. Tanto diminta menutup mata, sementara si Mamet disuruh untuk mundur, untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Darmo. Tiba-tiba menggeletak tidak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam, ia kemudian bangun setelah Mbah Darmo memanggil namanya. Apa yang kamu lihat? Tanya Mbah Darmo kepada Tanto. Ada pria yang gagah, Mbah. Dia menghampiri saya. Sosoknya gagah, memakai baju seperti orang kerajaan. Dia meminta untuk saya bertapa di salah satu petilasan di gunung itu, ujar Tanto menjelaskan. Mbah Darmo menyudahi ritual itu dan meminta Tanto untuk beristirahat. Masalahnya keesokan harinya, ia akan ke Sendang, tempat pemandian, di salah satu goa, di kawasan pantai yang ada di Purwokerto. Sekitar pukul 4 subuh, Mbah Darmo membangunkan Tanto dan Mamet. Ia meminta Tanto dan Mamet untuk bersiap-siap menuju goa. Di depan rumah, mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan Sudir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum fajar menyembul. Di lokasi goa, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Darmo menghampiri dan berbincang sebentar. Entah apa yang mereka perbincangkan. Setelah itu Mbah Darmo mengajak si Tanto untuk masuk ke dalam goa. Sementara Mamet menunggu di mulut goa, ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani oleh Tanto di dalam goa. Setidaknya hampir 2 jam lamanya. Sambil menunggu, Mamet iseng bertanya-tanya kepada juru kunci goa tersebut. Dari penuturan juru kunci goa, memang goa itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seseorang untuk mencari pesugihan. Di dalam goa terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat. Pesugihan bukan untuk syarat penglarisan, Mbah, kata Mamet sedikit terkejut.
mendengar penjelasan sang juru kunci. Celaka, yang namanya pesugihan pasti akan meminta tumbal, gumamnya dalam hati. Setelah selesai melakukan ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbak Darmo. Sepanjang perjalanan, Mamet terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya untuk menemui Mbak Darmo. Kini tibalah di rumah Mbak Darmo. Basri istrinya sudah memasak sejumlah masakan. Salah satunya terdapat menu ayam ingkung yang ditempatkan di sebuah tambak beranyaman bambu, dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke kamar praktik Mbak Darmo. Sementara itu Tanto dan Mamet diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbak Darmo meminta mereka masuk ke dalam kamar. Makan dulu ayam ingkung ini, habiskan, jangan sampai tersisa. Kalau tidak sanggup, makan berdua sama Mamet, kata Mbak Darmo. Ayo Met, makan Met, bukannya tadi kamu bilang sudah lapar, ucap Tanto pada Mamet. Sudah, kamu makan saja, kamu hanya membantu, tidak akan ada apa-apa, ujar Mbak Darmo, seperti sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mamet. Saat mencoba makan ayam itu, Tanto dan Mamet saling pandang. Ayam ingkung yang diharapkan akan terasa nikmat dimakan setelah tadi tidak sarapan. Nyatanya tidak demikian. Ayam ingkung itu terasa anyep, berbau sangat amis, dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali, seperti masih mentah. Mbak Darmo hanya berdiam diri, memandang Tanto dan Mamet yang sedang makan. Sesekali ia terus meminta agar Tanto dan Mamet menghabiskan ayam ingkung itu. Tanto dan Mamet terus melanjutkan makannya, meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbak Darmo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam ingkung tersebut bersama sejumlah makhluk tak kasat mata. Raut muka makhluk tak kasat mata itu bermacam-macam. Keduanya menunduk dan tetap melanjutkan makannya, meski dalam keadaan ketakutan. Entah apa yang membuat Mbak Darmo membuka mata batin mereka berdua. Yang jelas saat itu, mereka berpesta, makan dengan kawanan jin. Singkatnya setelah ayam ingkung habis termakan, Mbak Darmo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon. Tanto diminta kembali ke gua itu untuk bertapa seorang diri semalaman, dimulai selepas Isya hingga waktu subuh. Tanto dan Mamet akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka tidak berani membicarakan mengenai kejadian makan ayam ingkung itu. Namun di sisi lain, hati Mamet tergerak, ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui kepada si Tanto. Toh, kamu yakin akan melakukan ini? Kamu tidak akan menyesal, ujar si Mamet. Saya sudah sangat yakin, Met, sahut Tanto yang saat itu tengah rebahan di dalam ranjang bambu. Toh, tapi ini ritual pesugihan, bukan pengelarisan. Aku tahu setelah dapat informasi dari juru kunci gua itu.
ucap si Mamet. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Tanto. Ia meminta Mamet tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu merasa bersalah. Sebab sejak pertemuan awal, Mbak Darmo sudah memberitahu kepada Tanto jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Mamet bahwa Mbak Darmo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan juga istrinya sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. Aku sudah tahu, Met. Tenang saja. Aku tidak akan menumbalkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat untukku. Bukanlah pengelarisan yang kamu sarankan. Kalau pengelarisan, efeknya lama sekali, Met. Jelas si Tanto. Keesokan harinya, Tanto, Mamet, Mbak Darmo, dan juga kedua muridnya kembali ke goa, tempat di mana Tanto akan melakukan pertapaan. Sebelum petang, kelima orang tersebut sudah tiba di sana. Azan maghrib berkumandang. Tanto dan Mamet meminta izin kepada Mbak Darmo untuk sholat terlebih dahulu. Mbak Darmo pun mengiyakan. Sementara ia dan kedua muridnya masuk dulu ke lokasi, melewati gerbang utama. Setelah selesai sholat, Mamet pun meyakinkan sekali lagi atasnya Tanto mencari pesugihan itu. Yakinkan hati kamu dulu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, kata si Mamet. Aku sudah mantap, Met. Jika jalan ini salah di mata Allah, aku akan berdoa agar diampuni kesalahanku. Yang aku pikirkan sekarang adalah nasib si Rumi, Lisa, dan juga si Jabang bayi, supaya mereka bisa hidup bahagia selepas ini. Itu saja, Met, ucap Tanto panjang lebar. Mereka berdua akhirnya menyusul Mbak Darmo. Mbak Darmo sendiri sudah menunggu di jalan setapak, di mana itu merupakan trek menuju ke arah puncak. Mereka berlima akhirnya melanjutkan perjalanan sebelum kumandang azan Isya terdengar. Memang saat itu, lokasi gunung itu tengah rame-ramenya pengunjung. Namun untuk petilasan yang akan digunakan Tanto bertapa sudah disterilkan. Juru kunci sudah menutup akses pengunjung ke petilasan itu. Mungkin itu adalah permintaan dari Mbak Darmo. Tibalah di petilasan. Mbak Darmo mengeluarkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk ritual, termasuk sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya. Digelarlah sebuah tikar yang mirip dengan tikar yang kerap digunakan untuk memakamkan jenazah. Pun demikian dengan dupa, kemenyan, minyak candu, aneka kembang dan keris pusaka milik Mbak Darmo diletakkan di atas tikar itu. Mbak Darmo kemudian duduk, lalu memejamkan matanya sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya mengeluarkan sejumlah mantra. Tidak lama kemudian, angin ribut pun datang. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka berdecit, seperti akan tumbang. Namun angin ribut itu langsung berhenti setelah Mbak Darmo menyudahi ritual dan memanggil Tanto untuk duduk di sampingnya. Mbak Darmo mendekati telinga Tanto dan membisikkan isyarat sesuatu. Kepala Tanto mengangguk, memberi isyarat apa yang Mbak Darmo katakan padanya. Kamu akan saya tinggal. Nanti saya akan kesini lagi sebelum subuh, ucap Mbak Darmo. Iya, Mbak, doakan saya agar mendapat restu, ucap Tanto disusul anggukan kepala Mbak Darmo.
Mereka berempat lantas turun meninggalkan si Tanto sendirian di petilasan itu. Tiba di pelataran bawah, Badarmo mengajak untuk beristirahat, menunggu selesainya pertapaan si Tanto. Tepatnya di satu bangunan yang cukup besar di lokasi gunung itu. Mamet yang penasaran, kemudian melemparkan beberapa pertanyaan kepada Badarmo. Mohon maaf, Mbah. Saya mau tanya, apa Tanto tidak apa-apa ditinggal sendirian? Takutnya kenapa-kenapa, Mbah. Atau Tanto akan mendapatkan gangguan. Ucap Mamet kepada Badarmo. Kamu tidak perlu khawatir. Penunggu petilasan sudah mengizinkan, kata Badarmo. Cukup lama akhirnya mereka menunggu Tanto bertapa. Kedua murid Badarmo memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Sementara Mamet dan Badarmo tetap terjaga. Sekitar pukul 12:30 malam, angin ribut itu kembali datang. Badarmo kemudian berdiri dan berjalan menjauhi bangunan. Mamet mengikuti langkah Badarmo. Saya akan menunggu, ucap Badarmo, sambil matanya mengarah ke arah petilasan yang tengah digunakan Tanto bertapa di gunung itu. Tidak lama kemudian, muncullah sebuah kilatan cahaya berwarna kemerahan dari langit, dan seperti menuju untuk mendarat ke arah petilasan itu. Mamet pun terkejut. Apa itu, Mbah? Ujar Mamet. Sudah waktunya dia bertemu, kata Badarmo, tanpa menjelaskan secara rinci dari maksud perkataannya. Mamet pun hanya terdiam. Di dalam hatinya, ia hanya berharap tidak terjadi apapun kepada sahabat karibnya. Masalahnya jika terjadi sesuatu kepada Tanto, maka Mametlah orang pertama yang akan menyesal karena sudah menyarankan Tanto untuk menemui Badarmo. Pukul 3 menjelang subuh, Badarmo mengajak Mamet dan kedua muridnya untuk menemui si Tanto. Di perjalanan menjemput Tanto, Mamet merasakan aura yang berbeda dengan saat pertama kali mengantarkan Tanto ke petilasan beberapa jam yang lalu. Suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara cekikikan, auman, dan masih banyak lagi. Suara yang Mamet dengar dan tidak pernah hilang dalam ingatannya adalah suara gaib yang tengah mengisyaratkan bahwa Tanto kelak akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. Temanmu tidak bisa pulang. Suara itu terus terngiang di pikiran si Mamet, hingga sampai mereka berempat tiba di petilasan. Melihat Tanto masih tetap duduk bersila, membuat hati Mamet menjadi tenang. Apa yang ia dengar di perjalanan tadi ternyata tidak terbukti. Awalnya Mamet mengira jika Tanto akan menumbalkan nyawanya sendiri dan mati saat menjalani ritual pertapaan di gunung itu. Badarmo lantas mendekati Tanto yang duduk bersila. Beberapa menit ia berdiri di belakang Tanto sebelum membangunkan Tanto dari pertapaannya. Diambillah lipatan kain mori putih yang sudah disediakan sebelumnya di atas tikar. Badarmo lantas membungkus sesuatu yang ada di depan Tanto. Mata Mamet terhalangi dengan tubuh Tanto yang masih diam duduk bersila, sehingga tidak jelas apa yang telah dibungkus oleh Badarmo. Tanto seperti terkena serangan asma. Saat dibangunkan, nafasnya tersendat-sendat. Tubuhnya tergeletak dengan posisi kaki yang masih tetap bersila. Mamet secara refleks menghampiri Tanto dan meluruskan kakinya. Sementara Sudir dan Wahyu, murid Badarmo, mengangkat tubuh Tanto untuk kembali didudukan.
Minum. Haus. Aku haus, Matt. Lirih si Tanto. Tidak banyak lama, Mamet kemudian mengambil air teh yang sudah dibungkus menggunakan plastik di tas kecilnya. Memang air teh itu sudah ia siapkan sebelumnya untuk Tanto. Diminumkannya air teh itu. Nafas Tanto masih tersendat-sendat. Baju Tanto basah kuyup karena keringatnya. Setelah Tanto sedikit sadar, Tanto diminta untuk duduk di sebuah akar pohon di sebelah kanan petilasan. Sementara Mbak Darmo dan kedua muridnya membereskan peralatan yang digunakan Tanto untuk bertapa. Dan setelah semuanya selesai, Mbak Darmo langsung mengajak untuk turun. Karena kondisi Tanto yang masih belum stabil, Mamet dan Sudir akhirnya menuntun si Tanto. Tibalah di bawah, Mbak Darmo kemudian menemui juru kunci untuk berpamitan pulang. Di perjalanan pulang tepat di dalam mobil, Tanto tiba-tiba hilang kesadarannya. Tubuhnya lemas terkulai. Karena saking paniknya, akhirnya Tanto pun dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Tiba di UGD, ia langsung dibawa sejumlah perawat, diperiksa oleh dokter juga. Sementara si Mamet mengisi beberapa formulir untuk pendaftaran pasien. Setelah beres memeriksa, dokter mengatakan jika kondisi Tanto baik-baik saja. Ia hanya dehidrasi dan terlalu kelelahan. Beberapa jam kemudian, setelah diberi makan dan infus, dokter sudah memperbolehkan Tanto untuk pulang tanpa harus rawat inap. Sementara Mamet kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya Mamet menemui Mbak Darmo yang menunggu di salah satu kantin rumah sakit untuk mencoba meminjam uang. Namun Mbak Darmo malah tertawa. Ia menyodorkan tas milik Tanto. Mamet diminta untuk membawa tas itu kepada Tanto. Nanti suruh Tanto untuk membuka tas itu, pinta Mbak Darmo. Mamet lantas mengambil tas itu dan kemudian kembali menemui Tanto yang masih terbaring di UGD. Loh, ini tas kamu. Kamu disuruh buka tas ini sama Mbak Darmo, ucap Mamet memastikan. Tanto pun akhirnya duduk dari posisi tidurnya. Diletakkan tas itu di atas kakinya. Dengan secara perlahan, ia pun membuka resleting tasnya. Karena tangan kanannya masih sedikit linu bekas infusan. Namun saat tas sudah terbuka, mata Tanto terbelalak. Ia seperti tidak percaya apa yang telah ia lihat waktu itu. Matt, lihat ini, Matt. Ini uang siapa? Kata Tanto dengan raut muka terkejut, sambil memperlihatkan isi di dalam tas kepada Mamet. Mamet yang melihat itu juga cukup kaget. Dilihatnya banyak uang pecahan 50 ribuan, bergambar WR Supratman, dengan posisi acak-acakan di dalam tas. Ia mengacak-acak uang tersebut, dan hampir saja menyentuh kain mori berisi sesuatu yang ada di bagian bawah tas itu. Sudah, Toh. Ini sepertinya uang kamu hasil ritual tadi. Ambil secukupnya saja, biar aku bayarkan untuk pengobatan kamu, ucap si Mamet. Tanto kemudian mengambil beberapa lembar uang tersebut dan memberikan kepada Mamet. Mamet pun kemudian membayarkan uang pengobatan ke kasir. Setelah itu Tanto pun dipapah Mamet keluar dari ruang UGD. Ia diminta menunggu di depan pintu UGD. Sementara si Mamet menyusul Mbak Darmo, Sudir, dan Wahyu di kantin untuk mengabarkan jika Tanto sudah menunggu untuk pulang. Kini kelima orang itu akhirnya pulang ke rumah Mbak Darmo.
Di rumah, Mbak Darmo terus-menerus memuji tekad dan keberanian si Tanto untuk melakukan ritual ini. Basri pun akhirnya menyiapkan makanan beserta lauk pauknya. Mereka dipersilakan untuk mengambil makanan di meja makan. "Apa? Ayam ingkung lagi?" kata Mamet dalam hati. Ia takut rasa ayam ingkung seperti yang sebelumnya dan harus memakan bersama kawanan jin. "Tenang, kalau sekarang rasanya beda. Rasanya pasti enak," ucap Basri seperti menjawab pertanyaan Mamet dalam hati. Mereka kemudian memulai makannya. Benar saja, ternyata ayam ingkung itu rasanya sangat enak. Tidak ada rasa amis sedikit pun. Bumbunya pun meresap utuh di dalam daging. Mamet dan Tanto cukup lahap. Setelah makan, mereka akhirnya kembali ke ruang tengah, mengobrol sesuatu hal yang tidak berbobot, hanya untuk hiburan semata, hingga sore hari. Kini Basri tiba-tiba meminta Tanto untuk mandi. Mbah Darmo pun meminta Tanto untuk mengikuti Basri. "Sudah, sana ikut Simbah. Sudah disiapin airnya sama Simbah di kamar mandi," ucap Mbah Darmo. Ternyata Tanto diminta untuk mandi kembang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gaib ratusan makhluk penunggu gunung itu saat dia melakukan pertapaan. Malam itu Tanto diminta kembali masuk ke kamar praktiknya Mbah Darmo. Sementara Mamet menunggu di ruang tengah bersama kedua murid Mbah Darmo. Tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang menggema dari dalam kamar itu. Mamet tampak kaget. Pasalnya suara yang ia dengar bukanlah suara Mbah Darmo maupun Tanto. Mamet beranjak dari kursi dan mencoba untuk mendekati pintu kamar. Namun Wahyu dan Sudir menegurnya agar tidak menguping pembicaraan dari dalam kamar. Namun sebelum menjauh dari pintu, suara dari dalam kamar itu memanggil nama Mamet. "Masuklah." Suara itu menyuruh Mamet untuk masuk ke dalam kamar. Mamet sontak tampak ketakutan. Bukannya menanggapi suara itu, namun dia justru semakin menjauh dari daun pintu kamar itu, dan kemudian kembali duduk di kursi di ruang tengah. Mbah Darmo akhirnya membuka pintu kamar. Ia meminta Mamet untuk masuk ke dalam. Dengan langkah gontai karena merasa ketakutan, Mamet akhirnya terpaksa menuruti permintaan Mbah Darmo. Baru kaki kanan dan setengah badannya masuk ke dalam kamar, Mamet tiba-tiba tersentak. Dilihatnya sosok makhluk cukup besar, dengan rambut panjang acak-acakan. Matanya berwarna merah, bertaring, dan memiliki kuku hitam yang panjang. Makhluk itu hanya mengenakan balutan kain lusuh untuk menutupi daerah kemaluannya. Makhluk itu berdiri tepat di depan Tanto. Mamet yang ketakutan akhirnya menutup mata dan lalu menunduk. Tangannya kemudian dipegang Mbah Darmo untuk dituntun lebih dalam masuk ke kamar. Mbah Darmo menyarankan si Mamet untuk duduk bersila di belakang Tanto. Terjadilah perbincangan antara Tanto dan makhluk itu. Mamet hanya bisa mendengarkan. "Sembah Ki, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan permintaan kamu," ucap Tanto. "Sediakan sesajen dan juga darah manusia. Setiap hari 1 kliwon. Kalau kamu sanggup, apa yang kamu inginkan akan saya turuti." Makhluk itu tertawa menyeramkan. Tidak lama makhluk itu meninggalkan kamar. Mbah Darmo kemudian memberikan penjelasan kepada Tanto untuk menyiapkan 1 kamar khusus di rumahnya,
yaitu untuk dijadikan sebagai ruang pemberian sesajen. Kamar itu juga tidak boleh dimasuki oleh siapapun, baik istri maupun anak Tanto. Ia juga diminta membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu garu asli. Tidak lupa Mbak Darmo juga meminta agar Tanto membeli minyak mani gajah untuk keperluan sesajen, agar dagangannya kembali ramai. Tapi rumah saya kecil, Mbah. Di rumah sudah tidak ada kamar lagi yang kosong, ucap Tanto. Kamu harus segera pindah rumah. Jika tidak, kamu mengontrak dulu rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Uang kan sudah tersedia di dalam tas, kata Mbak Darmo, disertai anggukan kepala Tanto. Hari itu selesai ritual pesugihan yang dilakukan oleh Tanto. Mereka akhirnya kemudian keluar dari dalam kamar. Tanto pamitan kepada Mbak Darmo untuk masuk ke dalam kamar. Mamet kemudian ikut menyusul Tanto. Di dalam kamar, Mamet pun menanyakan kepada Tanto mengenai sosok makhluk yang ia lihat di dalam kamar praktik Mbak Darmo. "Toh, tadi itu siapa, Toh?" tanya Mamet. "Dia yang akan membantuku, Met. Dia jengklot. Dia bernama Ki Jarong." "Astaga, Toh. Kamu gila, Toh. Dia saja meminta darah manusia. Berarti ada tumbal, Toh." "Tenang saja, Met. Kebetulan aku punya teman di PMI. Nanti setiap Sabtu Kliwon, aku akan meminta sekantong darah dari dia." "Kamu yakin tidak ada tumbal-tumbalan? Jangan sampai kau tumbalkan Rumi atau Lisa. Itu saja perintahku, Toh." Keesokan harinya, Tanto dan Mamet akhirnya berpamitan untuk kembali ke rumah. Mbak Darmo berpesan, jika Tanto sukses, jangan lupa untuk kembali ke Purwokerto dan menyisakan hartanya kepada warga yang kurang mampu di sekitar gunung tempat pertapaan si Tanto. Dan Tanto pun menyetujuinya. Kini tibalah di rumah. Tanto disambut pelukan oleh Rumi. Sementara si Mamet langsung berpamitan untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Lisa sendiri saat itu tengah jatuh sakit, sehingga Rumi bilang kepada Tanto jika hari itu tidak berjualan karena tidak ada yang membantunya di kios. Tanto pun tidak mempermasalahkannya. Lisa kemudian keluar dari kamar, lalu menghampiri ayahnya yang sedang duduk mengobrol bersama ibunya di ruang tengah. Ia langsung menggeletakkan kepalanya di paha ayahnya. "Besok kita cari rumah, Bu. Kita pindah dari sini. Kita pindah dari sini ya, Duk," ucap si Tanto sambil menatap istri dan juga anaknya penuh harapan. "Hah? Pindah? Uang dari mana, Pak? Uang yang kemarin Bapak berikan ke Ibu mana cukup?" ucap Rumi. "Bukalah, Bu." Tanto menyodorkan tas hitam kepada Rumi. Rumi kemudian membuka tas itu dan terlihat cukup syok. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa bahagia bercampur tidak percaya karena bisa melihat uang sebegitu banyaknya selama hidupnya ini. Ini uang dari mana, Pak? Ya Allah, banyak sekali, Pak," ujar Rumi. Lisa pun akhirnya duduk, merebut tas yang tengah dipegang ibunya untuk ikut melihat isi dalam tas tersebut. Sudah, nanti Bapak ceritakan. Sekarang, ayo kita antar Lisa ke dokter dan periksa kandunganmu, Bu. Mumpung ada uang, ajak si Tanto. Sedangkan dengan si Mamet, di dalam perjalanan pulang, Mamet terus memikirkan tentang si Tanto.
Ia masih tidak percaya bahwa Tanto melakukan hal konyol itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tanto sudah menyetujui perjanjiannya dengan setan itu. Yang bisa ia lakukan, ia hanya akan terus mengingatkan si Tanto untuk tidak pernah telat menyediakan sesajen di hari Sabtu Kliwon. Ia khawatir jika Tanto lupa, maka akan ada malapetaka yang mengancam keluarga si Tanto. Singkatnya 1 bulan kemudian, Tanto sudah pindah rumah. Rumah yang ia tempati kini lebih besar dari yang sebelumnya. Meski ia dan keluarganya masih mengontrak, sementara rumahnya yang dulu ia kontrakan. Kehadiran anak kedua Tanto, Ahmad, membuat kebahagiaan Tanto semakin lengkap. Terlebih rupiah demi rupiah terus menghampiri kehidupan si Tanto. Pesugihan yang ia jalani tampak tidak memiliki efek buruk bagi kehidupannya. Hingga pada akhirnya, usaha yang dirintis Tanto kini kian berkembang. Usahanya semakin bertambah besar. Ia pun membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa. Ia juga merintis bisnisnya ke bidang lain. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, semua bisnis Tanto terbilang sukses. Mamet pun ditunjuk oleh Tanto sebagai orang kepercayaan untuk ikut mengelola bisnisnya. Kehidupan Tanto pun semakin melangit. Ia tidak lagi mengontrak rumah. Dibelilah rumah yang sangat mewah, lengkap dengan segala perabotannya yang memiliki harga cukup fantastis, termasuk beberapa unit mobil mewah. Dengan kehidupan bak pangeran Arab, Tanto seakan terbuai dengan kehidupan parlentenya. Ia bahkan melupakan akan perjanjian waktu itu. Ia tidak lagi berkunjung ke Purwokerto untuk menemui Mbah Darmo dan membantu warga di sekitar gunung, tempat ia menjalani ritual pesugihannya. Padahal beberapa kali Mamet sering mengingatkan, namun Tanto nampak acuh. Hal ini dipicu karena Tanto meyakini jika pesugihan itu tidak akan memberikan efek yang buruk bagi keluarganya. Hingga pada suatu saat, Tanto jatuh sakit. Beberapa kali ia masuk rumah sakit, namun penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Mamet yang khawatir berinisiatif menemui Mbah Darmo untuk menanyakan perihal sakit yang diderita oleh Tanto. Tibalah di rumah Mbah Darmo. Awalnya kunjungan Mamet ditolak. Hal ini lantaran Mbah Darmo terlanjur sakit hati dengan keduanya. Namun Mamet tidak menyerah. Ia terus memohon-mohon agar Mbah Darmo menerima kunjungannya dan menceritakan apa yang sedang dialami oleh Tanto. "Mbah, saya mohon, Mbah, tolong Tanto. Saya tahu jika sakitnya ini karena kemungkinan Tanto melanggar perjanjian," ucap si Mamet. "Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Percuma," jawab Mbah Darmo. "Tanto harus bagaimana, Mbah? Kasihan teman saya. Tubuhnya kurus dan kesulitan untuk berjalan," sambung Mamet. "Begini saja, sarankan temanmu untuk jujur kepada keluarganya. Jika tidak, maka peliharaan dia yang akan mengambil anggota keluarganya satu persatu," kata Mbah Darmo. "Jadi akan ada tumbal, Mbah?" tanya Mamet kebingungan. "Ya, begitulah. Perjanjian dia dengan peliharaannya untuk menyempurnakan tubuhnya tidak dia tepati, maka itu adalah konsekuensinya," jelas Mbah Darmo.
Mamet yang mendapatkan informasi itu akhirnya kembali menemui si Tanto agar Tanto segera memberitahu ihwal pesugihan yang ia jalani kepada seluruh anggota keluarganya. Namun Tanto menolaknya. "Tidak mungkin, Matt. Apa kata Rumi nanti? Tapi ini semua demi keluarga kamu, toh. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambil nyawa anak dan istrimu satu persatu." "Aku tidak percaya, Matt, karena perjanjiannya tidak seperti itu. Anak dan istriku tidak aku tumbalkan." Tanto pun akhirnya jujur kepada Mamet. Ia mengatakan sejak 6 bulan ini, makhluk itu sudah tidak lagi mendapat jatah darah di hari Sabtu Kliwon. Hal ini lantaran ia tidak bisa lagi mendapatkan darah dari PMI. Sebab teman yang sebelumnya bekerja di PMI dipecat karena ketahuan sering mengeluarkan kantong darah tanpa prosedur yang jelas. Itu pun akibat ulah Tanto sendiri. Sejak saat itu, memang makhluk itu sering menerorku. Tapi dia meminta darahku sendiri, bukan anak dan istriku. Jujur saja, Matt, aku sering memberikan darahku sendiri kepada makhluk itu. Jelas si Tanto. Awalnya berjalan seperti biasa, tapi lama-kelamaan istriku curiga. Setiap aku keluar dari kamar itu, kamar khusus pemujaanku, aku selalu terlihat pucat, dan istriku melarangku lagi memasuki kamar itu. Sambung si Tanto. "Istrimu tahu toh?" tanya Mamet. "Belum, Matt. Tapi dia sudah mulai curiga. Karenanya setiap Sabtu Kliwon, aku memasuki kamar itu," ucap Tanto. Tanto pun meminta Mamet agar mencari akal, agar Mamet bisa mencari stok darah di PMI lain, sehingga Tanto bisa terlepas dari teror makhluk itu. Namun ternyata Mamet terus-menerus menemukan jalan buntu. Bulan demi bulan, tubuh Tanto semakin mengurus. Ingin rasanya Mamet membuka tabir kegelapan Tanto kepada Rumi, menyelamatkan keluarga Tanto atas perbuatan temannya itu sendiri. Namun Mamet tidak sampai hati. Khawatir Rumi akan kecewa dan meninggalkan Tanto dengan kondisi yang masih sakit seperti itu. Saat itu Tanto kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Kebetulan anggota keluarga Tanto saat itu sudah lengkap. Lisa saat itu sedang berada di rumah. Sejak ayahnya sakit, Lisa memang jarang pulang karena kesibukan kuliah kedokterannya di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Yogyakarta. Tanto akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit, ditemani Rumi dan Ahmad. Sementara Lisa diminta untuk menjaga rumah. Mamet pun diminta Rumi mengantarkan Lisa untuk pulang ke rumah. "Om Mamet, temani Lisa ya. Lisa takut, Om," pinta Lisa saat menuju pulang ke rumah dengan Mamet menggunakan mobil milik Tanto. "Loh, kenapa? Tumben?" tanya Mamet. "Pokoknya nanti Lisa ceritain, Om," ucap Lisa. Mamet pun keheranan. Sepengetahuannya Lisa sendiri merupakan gadis yang pemberani. Ia pun merasa aneh saat Lisa memintanya untuk menemani di rumah. Padahal di rumahnya ada 2 asisten rumah tangga dan juga seorang satpam. Tibalah di rumah, Lisa menceritakan alasan ketakutannya kepada Mamet. Sejak pulang ke rumah, Lisa merasa jika rumahnya kehadiran penunggu dari alam yang berbeda. Lisa mengatakan jika sering melihat sosok tinggi besar setengah bugil dengan rambut panjang compang-camping. Sosok itu sering mondar-mandir di ruang atas, dekat kamar yang tidak boleh ia masuki oleh ayahnya.
Cerita itu membuat kaget si Mamet. Tentu saja Mamet mengetahui sosok itu adalah siapa. Sebab beberapa tahun sebelumnya, ia sempat bertemu saat mengantarkan Tanto menjalani ritual pesugihan. "Mungkin itu hanya halusinasi kamu saja, Nduk," kata Mamet menenangkan si Lisa. "Terakhir, Lisa lihat dia ada di ruang bawah saat Lisa nonton TV, Om. Terus dia naik lewat tangga. Lisa buntutin. Ternyata dia masuk ke kamar yang Bapak selalu melarang siapa saja memasukinya," jelas si Lisa. Sudah hampir 4 hari Tanto dirawat di rumah sakit. Mamet kemudian meminta izin kepada Rumi untuk membawa Siti istrinya menginap di rumah menemani si Lisa. Sebab Mamet tidak tega harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah selama berhari-hari. Apalagi anak satu-satunya Mamet kerja di luar kota dan hanya sebulan sekali menyempatkan diri pulang ke rumah. Malam itu suasana di rumah Tanto cukup mencekam. Padahal dengan adanya 6 orang di rumah itu, rumah Tanto harusnya menjadi ramai. Tapi ini justru sebaliknya. Lisa, Mamet, dan Siti memutuskan untuk menonton TV bersama di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ala kadarnya. Malam itu sekitar pukul 11. Tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk. "Lisa, Bapak pulang, Duk. Kamu di dalam kan? Tolong bukain pintu, Duk." Sontak ketiganya yang tengah asik menonton televisi. Mereka terkejut karena yang mereka dengar adalah suara si Tanto. "Om, apa itu benar Bapak? Kok nggak ngasih kabar mau pulang sekarang?" ucap Lisa. Tanpa berlama-lama, Lisa dan Mamet melangkah menuju pintu depan. Saat pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lisa dan Mamet saling berpandangan dengan keheranan. Lisa akhirnya memanggil satpam yang ada di pos jaga, bermaksud menanyakan adakah seseorang atau tamu yang datang ke rumah. Namun dari jawaban satpam cukup mengejutkan. "Tidak ada, Mbak. Cuma memang tadi gerbang depan rumah sempat seperti ada yang menggeser. Saya juga aneh. Padahal kan itu berat," kata Pak Satpam. Lisa dan Mamet kemudian memutuskan untuk menutup pintu rumah. Kembalilah mereka menuju ruang keluarga, menghampiri si Siti. "Mana Kang Tantonya, Pak?" tanya istrinya. Mamet tidak membalasnya. Ia hanya mengedipkan matanya kepada Siti sebagai isyarat. Memang Siti sebelumnya sudah diceritakan mengenai ritual pesugihan yang dijalani oleh Tanto, termasuk alasan Tanto sakit selama ini. Lisa akhirnya membuka obrolan, meyakinkan Mamet jika rumah ini kini ada penghuni lainnya. Namun Mamet terus mencoba menenangkan si Lisa, dan jika takut nanti saat tidur akan ditemani Siti. Namun pemandangan lain telah muncul. Lisa seketika melihat makhluk yang sebelumnya ia ceritakan dan tengah berjalan di luar rumah. Terlihat tepat di jendela yang hanya tertutup gorden transparan. Om, itu dia, Om," kata Lisa sambil menunjuk ke arah jendela. Seketika Mamet dan Siti menengok, dan mereka bertiga saat itu melihat makhluk itu dengan jelas. Siti kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Makhluk itu tampak berjalan ke arah halaman belakang rumah. Mamet yang penasaran akhirnya keluar rumah melalui pintu depan, lalu mengajak satpam untuk mengecek halaman belakang. Namun ketika dicek, makhluk itu sudah tidak ada. Mamet pun kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah.
Tapi saat akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Mamet dikejutkan dengan suara Lisa dan Siti yang menjerit di dalam rumah. Sontak ia pun berlari. Tidak disangka, makhluk itu kini berdiri membelakangi Lisa dan Siti dan berjalan menuju tangga rumah. Jeritan Lisa semakin histeris dan mengundang dua asisten rumah tangga keluar dari dalam kamar. Sosoknya sangat jelas, bahkan dua asisten rumah tangga Tanto pun ikut melihatnya. Mamet kemudian memanggil lagi seorang satpam. Ia kemudian mengecek ruangan demi ruangan di lantai atas. Tapi makhluk itu lagi-lagi sudah menghilang. Mamet dan satpam akhirnya turun ke lantai bawah. Di ruang keluarga, Lisa masih menangis karena ketakutannya dan sedang ditenangkan oleh Siti dan juga dua asisten rumah tangganya. "Mana darahku?" Suara itu tiba-tiba memekik di dalam rumah dan terdengar oleh seluruh penghuni rumah. Akhirnya mereka berhamburan keluar rumah. Mamet kemudian meminta agar satpam mengunci pintu rumah dan juga gerbang rumah. Mereka diminta untuk sementara menginap di rumah Mamet agar terhindar dari gangguan itu. Tibalah di rumah Mamet, mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Lisa yang masih terlihat shock atas penampakan makhluk mengerikan itu. Dini hari itu juga, Mamet memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, menemui Tanto diantar oleh satpam. Ia mencari cara agar tetap bisa masuk menemui si Tanto, meski jam besuk sudah ditutup. Akhirnya Mamet menelpon Rumi untuk bergantian menjaga Tanto. Rumi pun menyetujuinya. Mamet akhirnya bisa menemui Tanto. Sementara Rumi dan Ahmad diantar satpam untuk pulang ke rumah Mamet. Mamet kemudian membangunkan Tanto yang tengah tertidur. Ia kemudian menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Ternyata esok hari adalah hari Sabtu Kliwon, di mana makhluk itu harus meminum darah sebagai syarat wajib yang sudah disetujui Tanto kala itu. Tanto pun berniat untuk pulang pada siang hari, namun Mamet tidak mengizinkan karena kondisinya belum pulih. Tapi Tanto mengkhawatirkan keluarganya. Ia takut jika makhluk itu nekat mengambil darah anaknya ataupun istrinya. Mamet pun bilang jika anak dan istrinya Tanto sudah diungsikan ke rumahnya. Dengan begitu Mamet meminta agar Tanto tidak perlu mengkhawatirkannya. Maka dari itu, Tanto akhirnya tetap menuruti permintaan Mamet untuk melanjutkan perawatannya di rumah sakit. Tapi perjanjian adalah perjanjian. Makhluk itu tetap mencari Tanto. Tepat di hari Sabtu Kliwon malam, makhluk itu datang menemui Tanto di rumah sakit. Ia menagih janji Tanto. Tanto pun mengirimkan SMS kepada Mamet yang tengah mencari makan untuk segera pulang ke rumah. "Met, tolong kamu pulang sekarang ke rumah. Jaga anak-anak dan Rumi. Makhluk itu sudah ada di sini, Met," tulis Tanto dalam SMS-nya. Mendapat SMS itu, Mamet akhirnya lari menuju ruangan di mana Tanto dirawat. Tiba saat akan membuka pintu, Mamet melihat makhluk itu sedang berdiri di samping Tanto. Tanto dan makhluk itu seperti sedang berbicara. Tiba-tiba makhluk itu melihat ke arah Mamet. "Pulang, Met. Pulang sekarang." Dengan nada tinggi, Tanto meminta Mamet segera pulang. Tanpa berlama-lama, Mamet pun akhirnya pulang ke rumah. Ia meminta agar seluruh orang yang ada di rumahnya berkumpul dan mendoakan Tanto. Mamet terpaksa berbohong saat menjawab pertanyaan Rumi. Ia bilang jika Tanto saat ini sedang tidur
dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja ia meminta agar semuanya mendoakan Tanto, agar lekas diberikan kesembuhan. Rumi pun tampak menerima alasan Mamet, meski masih sedikit ragu, dan mencurigai jika suaminya sedang tidak baik-baik saja. Setelah bersama-sama mendoakan Tanto, mereka semua lantas tertidur. Hanya Rumi dan Mamet yang masih terjaga. Sekitar pukul 5 subuh, suara ponsel Rumi berdering. Rumi terkejut saat diberi kabar Tanto diketahui menghilang saat perawat akan mengambil sampel darah yang terjadwal setiap pagi. Mendengar kabar itu, Rumi histeris. Ia meminta Mamet untuk segera mengantarkan ke rumah sakit. Tanpa membangunkan yang lainnya, Mamet dan Rumi akhirnya menuju rumah sakit. Di rumah sakit, kejadian menghilangnya Tanto dijelaskan oleh dokter jaga. Petugas keamanan di rumah sakit juga sudah mencari di seluruh ruangan dan juga sudut rumah sakit. Namun Tanto tetap tidak ketemu. Rumi dan Mamet diminta untuk mencari. Siapa tahu Tanto pulang ke rumah. Mamet pun kemudian menelpon si Siti. Ia meminta istrinya, anak-anak Tanto, asisten rumah tangga Tanto, dan juga satpamnya untuk kembali ke rumah Tanto dan mencari keberadaan Tanto. Sementara Rumi dan Mamet membayar tagihan rumah sakit dan menandatangani surat tertentu yang menekankan jika ada apa-apa terhadap Tanto, maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit lagi. Hingga Rumi dan Mamet telah pulang, Tanto pun tidak kunjung ditemukan. Saat itu juga, Mamet kemudian kembali ke Purwokerto, bermaksud mencari Tanto. Ia khawatir Tanto dibawa ke lokasi asal-muasal makhluk itu, yakni di gunung itu. Tanpa sowan dulu ke rumah Mbah Darmo, Mamet kemudian mencari Tanto di gunung itu. Namun ternyata nihil hasilnya. Ia lantas duduk di salah satu batu di gunung itu. Tapi ia mendengar suara yang mirip temannya, memanggil-manggil namanya dengan lirih, seperti tertiup angin. "Met, tolong aku, Met." Mehmet yang mendengar itu, kemudian berteriak-teriak memanggil nama Tanto. Tapi tetap saja, Tanto tidak muncul juga. Di telinga Mamet, suara Tanto meminta tolong terus-menerus terdengar. Hingga pada akhirnya, ia baru teringat jika saat mengantarkan Tanto melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu, ada banyak makhluk tak kasat mata yang memberikan isyarat jika Tanto akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. "Temanmu tidak bisa pulang. Temanmu tidak bisa pulang." Itu yang terngiang-ngiang dalam benak Mamet. Karena dirasa ada yang tidak beres, Mamet pun akhirnya turun dari gunung dan kemudian menemui Mbah Darmo. Di rumah Mbah Darmo, Mamet menceritakan apa yang telah terjadi. Namun Mbah Darmo mengatakan jika semua itu sudah terlambat. Mamet pun kemudian pulang dan masih optimis jika Tanto masih hidup. Ia berkeliling kota Purwokerto seharian penuh untuk mencari keberadaan Tanto. Mulai dari tempat-tempat yang pernah ia dan Tanto kunjungi waktu itu. Namun usahanya sia-sia. Tanto masih saja belum ditemukan. Mamet yang sudah merasa putus asa, kemudian pulang ke rumah Tanto. Ia tiba sekitar pukul 11 malam. Tidak disangka, bendera kuning sudah terpasang di depan pagar rumah Tanto. Sejumlah tetangga sudah berkerumun di rumah sahabatnya itu. Turunlah Mamet dari mobilnya dan lari masuk ke rumah Tanto. Dilihatlah jasad teman karibnya, terbujur kaku di ruangan tengah dan diselimuti kain kafan. Rumi menangis di samping jasad Tanto.
sambil menggendong memeluk erat si Ahmad. Sementara Lisa terlihat dia mematung, wajahnya bias dengan mata yang sembab, memandangi jasad ayahnya. Mamet membuka dengan perlahan kain yang menutupi jasad Tanto, memastikan apakah itu benar teman karibnya. Tidak disangka, wajah Tanto menghitam, dengan kondisi mulut menganga. Sementara bagian ubun-ubun kepala berlubang. Ia kemudian dengan cepat menutup wajah Tanto. Tanto sendiri rencananya akan dimakamkan esok hari, menunggu sanak saudara terlebih dahulu yang datang. Sementara Lisa menarik tangan Mamet dan membawanya menuju lantai atas. Lisa lantas menceritakan jika bapaknya ditemukan di kamar khusus yang selama ini tidak boleh ada yang memasukinya. Saat Mamet di Purwokerto, Lisa sendiri yang meminta satpam membuka paksa kamar itu. Instingnya menyeret jika bapaknya ada di dalam kamar itu. Dan benar saja, saat satpam berhasil menjebol pintu kamar, Tanto sudah ditemukan, tergeletak di antara peralatan sesajen. Tubuhnya menghitam dan kepalanya berlubang. Anehnya tidak ada satupun bercak darah di lantai atau karpet yang ada di kamar itu. Tolong jawab jujur, Om. Bapak sebenarnya melakukan apa selama ini? Tanya Lisa sambil menahan isak tangis. Tapi Mamet tidak menjawabnya. Ia khawatir Lisa akan kecewa jika mengetahui bapaknya melakukan hal yang paling dilarang dalam agama. Sebulan setelah Tanto dimakamkan, barulah Mamet angkat bicara kepada keluarga Tanto. Ia menceritakan kronologis secara detail dan sebab Tanto melakukan pesugihan jenglot itu. Semuanya terkejut, namun hanya Rumi yang biasa-biasa saja. Ternyata Rumi sudah mengetahui jika mendiang suaminya melakukan hal menyimpang, karena dalam pengakuannya, beberapa kali Rumi memergoki si Tanto sedang melakukan ritual di kamar itu. Tapi Rumi tidak bisa berbuat banyak, dan apa yang dikhawatirkan oleh Rumi, semuanya telah terjadi. Sejak kepergian Tanto pula, semua kembali seperti awal. Bisnis yang sebelumnya dirintis oleh Tanto terus-menerus mengalami penyusutan. Kerugian sudah tidak terhindarkan lagi. Semua aset dan juga harta benda dijual untuk menutupi hutang perusahaan. Anak dan istri Tanto kini menderita. Lisa sendiri tidak bisa meneruskan cita-cita sebagai dokter. Ia kini sudah menjadi seorang ibu yang mengandalkan berjualan minuman untuk menafkahi keluarganya. Karena ia harus menanggung hidup ibu, adik, dan juga anaknya. Sementara suami Lisa sudah meninggal setahun yang lalu. Mamet pun demikian. Sejak usaha Tanto bangkrut, ia harus menyambung hidupnya dengan cara berdagang di pasar. Namun Mamet masih sering menjenguk anak istri si Tanto, karena mungkin Mamet merasa bersalah, pernah menyarankan si Tanto mengambil jalan pintas. Semuanya kembali hidup dari nol, dan hanya penyesalan yang mereka dapatkan. Bayangan-bayangan Tanto melakukan ritual masih terngiang-ngiang di benak Mamet. Hampir setiap minggu, Mamet dapat dipastikan berkunjung ke makam Tanto untuk menceritakan kehidupan keluarganya saat ini, dan tidak lupa meminta maaf karena berkat bantuannya ia menjadi seperti ini. Hidup memang butuh ikhtiar, tapi berikhtiarlah di jalan yang benar. Dan selesai. Begitulah akhir kisah ini. Semoga dari kisah ini
kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.